Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya manusia cukup memahami surat Al-Asr, cukup memahami isi surat Al-Asr, maka dia sudah bisa memahami isi kehidupan dunia ini. Wal qamari, demi bulan, wan najmi, demi bintang, bahkan sampai terus ke malamnya, wa minal laili, Al-Isra 79, dan dari sebagian malam. Itu berkali-kali Allah ingatkan tentang waktu kepada kita. Apa maknanya? Setidaknya dua yang harus kita pahami. Satu, yang namanya waktu nggak bisa diutar kembali. Betul atau tidak? Bapak kehilangan uang masih bisa dicari, betul? Tapi bapak kehilangan waktu nggak bisa dicari lagi. Saking berharganya waktu, sesuatu yang tidak bisa diputar dan diulang kembali. Dan yang kedua, kenapa banyak mengingatkan tentang waktu? Karena mohon maaf, banyak di antara kita yang seringkali melalaikan waktu. Setuju atau tidak? Disadari atau tidak? Kalau kita berkaca dengan usia kita, coba saya mau tanya, bapak ngerasa nggak kalau waktu itu sangat cepat berjalannya? Berasa atau tidak? Allahu Akbar. Rasanya baru kemarin kita berpisah dengan bulan Ramadan atau baru mau masuk Ramadan. Ini tidak terasa, tinggal sekitar 25 harian lagi atau 24 harian lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan, betul? Ibu nikah sama suami udah berapa tahun, Bu? Halo? Kok kayak menderita gitu sih, Bu? Mungkin gak kerasa, rasanya baru kemarin Ustadz kita menikah. Sekarang sudah punya anak, anak kita udah mau nikah, udah mau punya cucu dan seterusnya. Begitu cepat yang namanya waktu. Maka dunia itu waktunya singkat, padat, cepat. Hati-hati. Selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia, maksimalkan dengan baik. Yang kedua, ciri kehidupan dunia itu la'ibun walahwun wa ammal hayatud dunya illa la'ibun walahwun. Dan adapun kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau belaka. Ya, kalau bahasa gampangnya apa ya kira-kira? Ya permainan lah dan senda gurau. Kalau lagi di atas jangan sombong. Kalau lagi di bawah jangan putus asa. Sedihlah sewajarnya, senanglah secukupnya. Karena pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hanya pernak-perniknya saja. Pada akhirnya nanti kesini lagi. Kenapa ini waktu? Karena ujungnya ada yang namanya kematian. Betul? Mau tidak mau, kematian itu kepastian. Setuju atau tidak? Ya, kita nggak pernah tahu siapa yang akan wafat duluan di antara kita. Bisa jadi bapak ibu duluan, ahilman belakangan, bisa. Atau dibalik, ahilman belakangan, bapak ibu, baik ya sama. Jadi yang duluan siapa? Iya, jamaah ya. Jadi ujungnya ini akan ketemu dengan kematian ini. Maka sekarang kalau ada yang dilebihkan hartanya, ya udah biasa aja. Ada yang disempitkan, ya biasa aja. Jangan sombong, jangan putus asa. Maka nanti ada yang ketiga, apa? Dunia ini tempat ujian, tempat masalah. Jadi kalau kita hidup di dunia harus dapat konsekuensi, punya apa? Punya ujian. Punya apa? Punya masalah. Dan ini kepastian, ini kepastian. Surat Al-Baqarah 155 itu. Ya, apa kata Allah? Walanabluwannakum, dan pasti kami, itu ada lam di depannya. Kalau lam berarti harfut taukid, sesuatu yang dipastikan, ditekankan. Dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian. Apa? Bisyai'in, dengan sesuatu yang menimpa kamu, yang menjadi kesulitan bagi kamu. Tapi nanti kita harus ingat, ujian itu ada dua. Al-Anbiya 35. Apa kata Allah? Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menimpakan kepada kamu sekalian bisyarri, dengan sesuatu yang buruk, wal khairi, dan baik, fitnah, sebagai ujian. Jadi yang namanya ujian itu bukan yang gak enak-enak aja, yang enak pun juga ujian. Betul apa enggak? Sehat, ujian. Sakit, ujian. Punya pekerjaan, ujian. Tidak punya pekerjaan, ujian. Bisnis untung, ujian. Bisnis rugi, ujian. Dilebihkan, ujian. Disempitkan, ujian. Apa ujiannya Ustadz? Syukur dan sabar. Maka bagi orang beriman gak ada yang gak baik, semuanya baik-baik saja. Betul gak?
Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara orang beriman itu. Semuanya baik. Inna amruhu kullahu khair. Semuanya baik. In asobathu sarra'u syakara fakana khairullah. Wa in asobathu dharra'u sobara fakana khairullah. Ketika diberikan kenikmatan maka dia bersyukur, itu baik baginya. Ketika diberikan kesedihan, kemadharatan, dia bersabar, karena itu juga baik baginya. Semuanya baik bagi orang beriman. Maka nanti yang keempat, dunia ini tempatnya ibadah. Kita akan makin kuat menghadapi seberat apapun ujian kita kalau kita kuat ibadahnya. Dan ini semua harus kita yakinkan dalam hidup ini, semua yang ngatur siapa? Allah. Maka kita minta kepada Allah pertolongan untuk menghadapi urusan dunia ini. Allahumma a'inni. Yang pertama, ala zikrika. Satu, kita minta sama Allah, zikrika. Apa itu zikrika? Ya Allah, apapun keadaan yang hamba dapatkan, jadikan hamba adalah orang-orang yang ingat kepadamu ya Allah. Itu poinnya. Jadi apapun ceritanya, selama kita ingat ke Allah, jadi baik semuanya. Betul? Makanya mohon maaf. Kalau sekarang mohon maaf ya, ini sebaliknya. Kalau sekarang kita punya harta, tapi nggak jadi bikin kita dekat ke Allah, buat apa? Kalau sekarang kita punya keluarga, tapi nggak jadi bikin kita dekat ke Allah, untuk apa? Kalau sekarang kita punya pekerjaan dengan karir jabatan yang begitu luar biasa, tapi dengan karir jabatan itu membuat kita malah nggak ingat ke Allah, untuk apa? Namanya apa itu? Istidraj namanya. Jadi kalau kita dilebihkan dalam urusan dunia, tapi tidak makin ingat ke Allah, tidak makin nyebut nama Allah, tidak makin taat ke Allah, tidak makin dekat ke Allah, maka itu namanya istidraj namanya. Kondisi yang seakan-akan diangkat, padahal sebenarnya menjatuhkan dia pada perkara yang menjerumuskan dia pada sesuatu yang membuat dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan, hilang keberkahannya. Zikrika itu. Makanya nanti kalau dikasih nikmat, keluar kalimatnya apa? Alhamdulillah. Kalau dikasih masalah, kalimatnya keluar apa? Innalillah. Kalau saat dia melihat sesuatu yang baik-baik, maka dia mengatakan kalimat apa? Masya Allah. Ketika ada sesuatu yang barangkali kurang baik, Subhanallah. Ketika dia bikin salah, kalimatnya apa? Astagfirullah. Lisannya, pikirannya, hatinya, langkahnya, semua hanya Allah dalam kehidupannya. Itu poinnya. Zikrika, ingat ke Allah. Dua, wasyukrika. Kita minta semua yang kita dapatkan ini untuk apa? Untuk bersyukur ke Allah. Seringkali saya sampaikan, yang bikin hidup kita nggak bahagia bukan karena keadaannya, tapi karena kurang syukurnya. Betul atau tidak? Ustadz, tapi kan keadaannya sulit. Mohon maaf, bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Itu bersyukur. Coba saya mau tanya, tolong jawab. Ada tidak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Jawab, ada atau tidak? Ada tidak yang kurang yang Allah berikan kepada kita? Demi Allah, tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa, Ahilman? Yang kurang bukan Allah. Yang kurang siapa? Kita saja. Apa kurangnya kita? Banyak kurangnya kita. Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Itu aja jawabannya. Jadi kalau kita mau bahagia, coba minta sama Allah, ya Allah, bimbing hamba untuk bersyukur saja dengan apa yang kau berikan kepada hamba. Sampai nanti yang ketiga, apa permintaan kita? Ini puncak syukur terbaik. Wa husni ibadatika. Ya Allah, bimbing hamba, tolong hamba untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Wa husni ibadatika. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Mudah-mudahan coba kita bisa bacakan doa ini. Semoga kita dibimbing oleh Allah untuk bisa ingat sama Allah, untuk bersyukur sama Allah,
untuk memperbaiki ibadah kita menuju Allah Subhanahu wa taala.